Kita lanjutkan kajian kita mengenai assalam untuk rekaman yang ketujuh. Dalam tasyahud, yaitu bacaan ayat Quran waktu duduk terakhir maupun duduk pertengahan, itu penuh dengan kata-kata yang terkait dengan salam. Sebagaimana kita tahu, ucapan-ucapan waktu tasyahud itu adalah ucapan-ucapan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Isra Miraj. Kita tahu bagaimana mulanya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, kemudian salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijawab oleh Rasulullah wa ala wassalam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, salam kepada kami, wa ala ibadillah sholihin, kepada hamba-hamba yang soleh, dan seterusnya. Mari kita coba memahaminya lebih lanjut. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ada 4 kata yang merupakan kata-kata yang isi konten daripada kata-kata itu semuanya banyak di dalam Al-Quran. At-tahiyatul, karena ini bentuknya bentuk marifat, ada al, katakanlah. Kalau al karena attah, jadi attah bukan al, yang di awal itu tergantung dengan huruf yang terkait. Jadi kalau kita terjemahkan sederhana, penghormatan, barakah, rahmat, dan kebaikan untukmu, darimu, lillah. Tapi kalau ditanya apa penghormatan itu, artinya berasal dari kata at-tahiyah, haya, hidup, yang semula suatu doa kepada raja-raja, menjadi sekarang karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan at-tahiyat, penghormatan yang isinya bahwa hidup dan sumber kehidupan kita hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berkuasanya seorang raja terhadap rakyatnya. Terbayang oleh kita bahwa hidup dan sumber kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memberikan penghormatan.
semacam perasaan yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahwa kita juga memperoleh manfaat dari hidup di mana sumber kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kalimat tersebut isinya kegembiraan, ya. At-tahiyatul mubarakatus, mubarak itu suatu yang diberikan bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah, bermacam-macam, dan berlangsung terus. Ya, saya sudah contohkan bagaimana suatu pekerjaan, suatu yang berkah. Sebagai contoh, kemarin saya sampaikan bagaimana mulanya kita di masjid ini, taruhlah, ya, kita menyantuni anak yatim, ya, karena berkah amal-amal kita itu, maka semakin banyak orang yang berusaha bersama-sama, ya, yang menyantuni anak yatim. Kemudian anak yatim semakin banyak yang bisa kita santuni. Kemudian semakin bermutu dalam kita menyantuni anak yatim. Uang kita berikan, perhatian kita berikan, perhatian kepada pendidikannya, pada masa depannya. Dan semakin lama semakin banyak orang yang terlibat di dalam pengurusan anak yatim ini, dan yakin kita akan berlangsung lama. Katakanlah sepanjang masjid ini ada, maka itu akan berlangsung. Nah, itulah berkah. Nah, rasakan kita di dalam hidup ini ada keberkahan yang diberikan kepada kita, ya, sehat, terus menerus, ibadah yang terus meningkat, kehidupan yang semakin baik, gitu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, sholawat rahmat, ya, di pengertian ini si rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan bahwa kita juga memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah rahmat yang berkenaan dengan janji Allah. Apabila dibacakan Quran, hendaklah diam, dengar, semoga kamu mendapat rahmat la'allakum turhamun. Kita rasakan itu, ya. Thayyibat, baik, kehidupan yang baik, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, dan di mana kehidupan yang baik itu tidak ada kerusakan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Lillah, semuanya itu dari Allah. Jadi kita rasakan, kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Rasulullah SAW. Kalau keadaan kita sekarang kita bersalam pada Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Ya, salam kepada engkau. Semoga selamat. Ya. Kemudian menjawab assalamu alayna, mudah-mudahan salam kepada kami wa ala ibadillah sholihin, juga kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi begitu besar, begitu mendalam kata-kata salam dan salawat itu di dalam kita membaca di dalam
tasyahud ya. Dan ditutup lagi Assalamualaikum warahmatullahi, ada yang ditambah wabarakatuh, ada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dilanjutkan dengan syahadat ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Bersalawat kepada Rasulullah dan kepada Nabi Ibrahim ya. Kemudian kita mendoakan wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ada kata fil alamina, ada yang tidak ada fil alamina innaka Hamidum Majid. Hamidum Majid itu hamid, terpuji, majid juga terpuji, tapi kita tidak bisa merasakan perbedaan karena terjemahannya begitu ya. Hamid terpuji, majid juga terpuji ya. Maka kita akan rasakan itu apabila hamid dan majid itu diletakkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita lihat kapan itu hamid dan kapan itu majid isinya. Dari situ kita bisa merasain ya, perbedaan dari hamid dan majid, karena bahasa Indonesia terbatas ya, kadang-kadang ya terpuji, semua terpuji ya, gitu. Itulah kaitannya dengan salam, dengan hubungan dengan sholat. Sebagaimana kita sudah kaji bahwa salawat itu pada posisi dua ya. Pertama, salawat itu pada Al-Baqarah 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan salawat. Kita nggak tahu salawat itu apa sebetulnya ya. Tidak terukur oleh kita, tidak mudah kita pahami oleh karena terjemahan, gitu kan? Di sini dua, salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat ampunan, di sini diterjemahkan sebagai ampunan, ya, mir rabbihim wa rahmah. Jadi miskin bahasa kita itu. Jadi resapilah bahasa Arab itu sehingga insya Allah akan dirasakan oleh Allah ya, diterbitkan rasa salawat itu apa. Kalau kita terjemahkan ya rahmat, tapi di sini rahmat juga, ada kata rahmat juga. Mereka itulah yang memperoleh salawat ya. Tummir rabbihim wa rahmah. Jadi enggak terbayang kita. Itulah dalam kehidupan akhirat nanti kita akan menemukan sesuatu yang tidak ada dalam pikiran kita, tidak terbayang oleh hati kita, ya, tidak terbayang oleh apa saja, tidak mungkin sama. Ya, gitu. Salawat juga kita akan buktikan apa itu nanti. Tidak terbayang oleh kita ya. Namun kita
mendekati dengan terjemahan-terjemahan ya. Wa ulaika humul muhtadun, itulah mereka yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diberikan kepada orang yang lolos daripada ujian. Ya, misalnya kita mendapat kematian ya, musibah yang kita hadapi dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu akan kembali kepadamu. Artinya itu sebetulnya di sini kondisi gembira sebetulnya ya. Kalau kita lihat ayat yang mengabarkan kepada kita kegembiraan. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira ya terhadap orang-orang yang sabar. Kabar gembira ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum